Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini 26 hari bulan Januari 2023 bersamaan hari Kamis dalam minggu biasa. Pembacaan hari ini diambil daripada Injil Lukas bab 10 ayat 1 hingga ayat 9. Mari kita bersama menghayati dan merenungkan firman Tuhan. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam pembacaan hari ini, Yesus mengutus 70 orang murid dan mengutus mereka berdua-dua. Yesus mengatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sesungguhnya semua kita dipanggil oleh Tuhan. Tuhan memanggil kita di tempat kita berada masing-masing. Dia memilih dan mengutus setiap orang untuk terlibat dalam karya penyelamatannya. Ketika Tuhan mengutus murid-muridnya, murid-muridnya tidak bertanya, pergi ke mana, dengan siapa, dan apa yang perlu mereka bawa. Mereka menyahut panggilan Tuhan itu dengan sukacita dan penyerahan penuh kepada perlindungan dan bimbingan Tuhan. Bagaimana pula dengan respon kita? Jika Tuhan memanggil kita dalam pelbagai pelayanan di gereja, apakah kita mahu bertanya dengan siapa kita akan melayani? Apakah kita akan memilih mereka yang kita sukai untuk bekerja sama dengan kita? Apakah kita memilih pelayanan yang kita suka sahaja? Ataukah kita siap sedia dipakai untuk apa juga jenis pelayanan di gereja? Dalam pembacaan juga, kita melihat ketika Tuhan menunjuk 70 murid dan mengutus mereka pergi ke setiap kota dan tempat, Tuhanlah yang memberitahu dengan siapa mereka bekerja, bagaimana menghadapi situasi pelayanan, dan sikap atau karakter
manusia yang beragam, serta bagaimana seharusnya bersikap ketika mengalami penerimaan atau penolakan. Ini jelas kita dapat lihat dalam ayat yang keempat hingga kesembilan. Saudara-saudari, untuk memenuhi panggilan pelayanan, seseorang itu seharusnya tidak dibebani dengan hal-hal material atau duniawi, tidak memaksa pendapat dan keinginan sendiri, tetapi memfokuskan kepada tugas panggilan pelayanan Tuhan. Seorang pelayan seharusnya melayani sesuai dengan kehendak Tuhan dan bertanggung jawab merespon panggilan, karena panggilan itu menyatakan kuasa Allah melalui pertobatan dan pewartaan kerajaan Allah. Sesungguhnya, panggilan untuk melayani Tuhan merupakan anugerah yang diberi seturut kehendaknya. Karena itu, setiap orang yang dipanggil dalam pelayanan seharusnya dapat menyatakan kerelaan tanpa paksaan, karena panggilan pelayanan tersebut adalah kesempatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kesempatan untuk mengasihi, memberi damai dan sukacita Injil kepada semua orang. Jika tujuan melayani semata-mata untuk mendapat penghormatan, mendapat penghargaan, menginginkan nama dan pujian, maka janganlah memberi diri menjadi pelayan. Semua itu bukanlah dasar pelayanan yang diajarkan Alkitab. Ingatlah, panggilan melayani Tuhan menuntut kesediaan diri, melayani seturut kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.